Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 363, Memakan Kera Kuning, 1. Tanah Leluhur Ekor 9, Gua Gunung. Suara cemas Daji perlahan memasuki telinga Xiao Changtian. Setelah mendengar perkataan Daji, Xiao Changtian bergegas untuk memeriksanya. Melihat pemimpin suku Ekor 9 yang tidak sadarkan diri di pelukan Daji, Xiao Changtian juga meraih lengannya. Pada saat ini, Ditian berjalan ke sisi Xiao Changtian dan menunjukkan ekspresi prihatin. Lagi pula, ayah Daji dan yang lainnya terjebak di sini karena bawahannya. Oleh karena itu, Ditian merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Permaisuri Es berjalan ke arah Permaisuri Mei dan berkata perlahan. Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia belum bangun begitu lama? Permaisuri Mei masih sok karena Xiao Changtian menamparkan kura-kura hitam. Mendengar perkataan Kaisar Es, dia tertegun sejenak sebelum menghela nafas. Ketika King Qiu menghubungi saya, dia berkata bahwa dia menemukan tiruan guru. Setelah saya melakukan pertemuan singkat dengan klon guru, King Qiu meminta saya untuk terus mengawasi orang ini karena saya menempatkan bunga ruang dan waktu paling banyak di sekelilingnya. Karena jangka waktunya yang lama, saya tidak tahu apakah dia masih bisa diselamatkan. Keharuman bunga ruang dan waktu akan mengikis semangat seseorang, meski Permaisuri Mei tidak sekuat sebelumnya. Namun ayah Daji sudah lama terjebak di bunga ruang dan waktu. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa diselamatkan. Kemudian, Permaisuri Mei berkata dengan cemas. Bahkan jika dia diselamatkan, dia mungkin bodoh. Permaisuri Es mau tidak mau menutupi wajahnya. Mei kecil, oh Mei kecil, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Kenapa kamu begitu berkepala dingin? Kaisar Es memandang pemimpin suku Ekor 9 yang tidak sadarkan diri di pelukan Daji dan merasa sedikit khawatir. Jika seniornya marah dan ingin berurusan dengan Permaisuri Mei, apa yang harus mereka lakukan? Memikirkan hal ini, Kaisar Es mau tidak mau berdoa dalam hati untuknya. Pemimpin suku berekor 9. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa senior akan dapat menggunakan kemampuan surgawi yang hebat untuk menyelamatkan pemimpin suku 9 ekor. Kalau tidak, apa yang harus dia lakukan? Permaisuri Mei memandang Daji dengan nada meminta maaf. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti seberapa besar masalah yang dia timbulkan? Pada saat ini, Xiao Changtian juga meraih kura-kura hitam. Dia menggaruk cangkang kura-kura dan mengeluarkan botol giok dari cincin interspatialnya. Dia mengambil tabung bambu dan mencampurkan sebotol air. Dia berkata kepada Daji perlahan, ayo, berikan pada ayahmu. Seharusnya tidak ada masalah setelah meminumnya. Ketika Daji mendengar perkataan Xiao Changtian, dia segera mengambil tabung bambu dari tangannya. Dia perlahan memasukkannya ke mulut ayahnya. Jenazah ayah Daji yang berada di dalam tabung bambu bergetar. Kemudian ayah Daji perlahan membuka matanya dan menatap Daji yang ada di hadapannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya dan berkata dengan lemah. Daji, ayah, senang sekali kamu sudah bangun. Melihat ayahnya terbangun, Daji pun dengan senang hati mengucapkan sebuah kalimat. Ketika Ditian dan Kaisar Es melihat ayah Daji telah bangun, senyuman muncul di wajah mereka. Jika ayah Daji dibunuh oleh Permaisuri Mei, mereka tidak akan punya muka untuk tinggal di halaman kecil. Permaisuri Mei juga terkejut saat dia melihat pemimpin suku Ekor 9 di pelukan Daji. Menurutnya, kalaupun ayah Daji bisa diselamatkan, dia akan kehilangan kesadaran dan menjadi bodoh. Namun, saat ayah Daji terbangun, dia mengatakan yang sebenarnya kepada Daji. Itu artinya dia masih sadar. Dengan pemikiran ini, cara Kaisar Mantra memandang Xiao Changtian penuh rasa hormat. Ini mungkin monster tua yang telah hidup bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih awal dari Tuhannya. Di saat yang sama, Xiao Changtian berkata pada Daji perlahan. Daji, di dalam gua sejuk, cepat bawa ayahmu keluar. Ayah Daji sepertinya jatuh sakit saat tersesat. Meskipun dia punya obat yang baru saja dibuatnya, lebih baik keluar. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, Daji mengangguk padanya. Kemudian, Xiao Changtian dan kelompoknya perlahan meninggalkan gua. Saat mereka berjalan perlahan menuju kaki gunung, Xiao Changtian dan yang lainnya juga bertemu dengan tetua klan rubah ekor 9 lainnya. Melihat pemimpin klan mereka masih hidup, kelompok itu sangat senang.
Sekelompok orang saling mendukung dan sering keluar dari tanah leluhur. Pada saat ini, beberapa pemuda rubah ekor 9 yang menjaga pintu keluar melihat Xiao Changtian dan yang lainnya dan buru-buru pergi untuk membantu. Lebih tua, kepala keluarga, pemuda rubah berekor 9 berkata perlahan kepada Xiao Changtian dan yang lainnya. Kemudian, dia berjalan ke sisi beberapa tetua rubah ekor 9 dan mendukung mereka. Tetua rubah ekor 9 menjadi sedikit lemah setelah melepaskan diri dari bunga ruang dan waktu. Pada saat yang sama, seorang pemuda rubah berekor 9 masuk ke dalam suku dan mengirim pesan ke rubah berekor 9 lainnya. Setelah beberapa pekerjaan, para tetua rubah ekor 9 yang terjebak oleh bunga ruang dan waktu perlahan pulih. Setelah meninggalkan tanah leluhur ekor 9, Xiao Changtian dan yang lainnya juga tidak beristirahat. Melihat ayah Daji, 9 tetua jenis rubah, dan kondisi lemah mereka, Xiao Changtian juga mengeluarkan binatang iblis yang disimpan di cincin interspatial miliknya malam itu. Setelah melalui seleksi, Xiao Changtian pun dibawa keluar oleh kera kuning sebagai hidangan utama. Gorila itu cukup besar untuk membunuh penduduk desa. Di samping sungai di suku rubah ekor 9. Xiao Changtian melihat Ditian dan yang lainnya mengatur meja batu dan perlahan berbicara. Ditian, kemarilah dan bantu aku mencuci gorila ini. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, Ditian buru-buru membawa permaisuri es, permaisuri iblis, dan permaisuri Mei. Permaisuri Mei kaget saat melihat kera kuning di tangan Xiao Changtian. Bukankah ini kera kuning yang pernah berdagang dengannya di alam surgawi? Tampaknya setelah dibunuh oleh senior berencana menggunakannya sebagai hidangan untuk ditemani anggur. Memikirkan hal ini, Mei Huang memikirkan Qing Qiyu dan Suelong. Karena kera kuning sudah dalam kondisi ini, nasib mereka berdua mungkin serupa. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan permaisuri Mei, Xiao Changtian juga berbicara kepada Ditian dan yang lainnya. Awalnya saya ingin mengeluarkan loah dan rubah, tapi sebagai perbandingan, gorila ini memiliki lebih banyak daging. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, permaisuri Mei membenarkan pikirannya. Benar saja, Qing Qiyu dan Suelong dibunuh oleh senior. Memakan binatang iblis kaisar yang saleh, sangat sulit membayangkan seperti apa halaman senior. Pada saat ini, suara desolate Changtian terdengar. Jangan hanya berdiri di sana. Datang dan bantu. Ada apa dengan orang-orang ini? Hubungi mereka untuk membantu. Sebaliknya, mereka menatap gorila di depan mereka. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Ditian dan yang lainnya perlahan sadar kembali. Bab 364, ini kehormatan klan kami, 1. Suku berekor 9, di atas meja batu di tepi sungai. Setelah Xiao Changtian dan Ditian menyibukkan diri beberapa saat, rubah ekor 9 dan Xiao Changtian duduk mengelilingi meja batu dan mulai makan malam. Ayah Daji baru saja pulih sedikit. Dia melihat makanan lezat di atas meja. Dia juga perlahan berkata pada Xiao Changtian, "Senior, itu semua berkat kamu yang merawat putriku saat aku pergi." Sambil berbicara, ayah Daji juga membungkuk kepada Xiao Changtian. Meskipun dia tidak mengetahui basis budidaya Xiao Changtian, dia tahu bahwa Xiao Changtian mampu menyelamatkannya dari tanah leluhur. Ayah Daji sangat berterima kasih kepada Xiao Changtian. Apalagi makanan enak juga ada di atas meja. Meskipun dia tidak tahu jenis daging apa itu, dia tidak tahu. Namun, dari kualitasnya, itu jelas merupakan tonik yang bagus untuk klan ekor 9. Setelah bangun tidur, ayah Daji juga mengetahui apa yang terjadi selama periode ini melalui suku ekor 9. Sekarang klan rubah ekor 9 menderita kerugian besar, mereka memiliki tonik yang hebat ini. Senior membantunya menstabilkan klan ekor 9. Xiao Changtian tersenyum tipis saat mendengar perkataan ayah Daji. Tidak apa, awalnya, dia ingin membawa Daji di bawah sayapnya untuk menyelesaikan misi sistem. Dia juga merasa sangat malu. Selama periode waktu di halaman ini, dia tidak mengajarinya apapun. Meskipun Xiao Changtian bukan seorang kultivator, ini adalah dunia kultivasi. Xiao Changtian telah mendengar bahwa banyak manusia ingin membawa anak-anak mereka ke sekte budidaya untuk menguji bakat mereka. Ayah Daji rela membiarkan putrinya mengambil dia, seorang manusia fana, sebagai tuannya. Xiao Changtian juga memiliki kesan yang baik terhadapnya. Ayah Daji juga mengetahui bahwa Xiao Changtian sedang mengolah hatinya di dunia fana.
Dia tersenyum padanya dan mengambil cangkir anggur di atas meja. Dia berkata pada Xiao Changtian, "Senior, izinkan aku bersulang untukmu." Melihat ayah Daji seperti ini, Xiao Changtian pun mengambil cangkir wine-nya. Saat cangkir bertabrakan, ayah Xiao Changtian dan Daji saling tersenyum dan kembali ke tempat duduk mereka. Saat ini, Xiao Changtian berkata kepada orang banyak, "Semuanya, jangan terkekang." Sambil berbicara, Xiao Changtian juga mengambil sesuap daging kera kuning dan menaruhnya di mangkuk Sudaji. "Daji, makan lebih banyak." Xiao Changtian juga mulai makan. Ketika semua orang melihat Xiao Changtian makan, mereka perlahan-lahan mengambil sumpit dan mangkuk di sampingnya dan mulai makan. "Wah, daging apa ini? Ini jelas merupakan daging terbaik yang pernah saya makan dalam hidup saya." Seorang pemuda rubah berekor 9 baru saja memakan sepotong daging kera kuning, dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi yang belum selesai. Saat daging masuk ke perutnya, dia dengan jelas merasakan energi murni mengalir ke seluruh tubuhnya. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. "Sungguh, ini enak sekali. Tinggalkan beberapa untukku. Kenapa kamu makan begitu cepat?" Ditian tersenyum saat melihat reaksi anggota klan rubah ekor 9. Sekarang dia telah mencapai basis budidaya kaisar yang saleh, daging kera kuning tidak banyak membantu basis budidayanya. Namun, tidak perlu membicarakan tentang memperkuat tubuh. Binatang iblis dikenal memiliki tubuh terkuat di antara berbagai ras. Setelah memakan daging kera kuning, Ditian masih bisa merasakan kekuatan tubuh dagingnya meningkat sedikit. Belum lagi klan rubah ekor 9 dengan alam rendah. Xiao Changtian tersenyum saat melihat rubah ekor 9 bersenang-senang. Begitu saja, makan malam berlalu di tengah gelak tawa rombongan. Setelah makan malam, Xiao Changtian berkata perlahan kepada Daji dan yang lainnya, "Kami sudah keluar cukup lama, aku ingin tahu bagaimana keadaan halaman." "Berkemas. Kami akan kembali ke halaman dalam beberapa hari." Toh Daji baru saja bertemu kembali dengan ayahnya. Xiao Changtian tidak bisa segera kembali. Kali ini, dia keluar mengikuti peta harta karun untuk mencari harta karun. Dia juga menemukan emas, perak, dan perhiasan. Dia tidak hanya tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman untuk jangka waktu tertentu di masa depan, tetapi dia juga tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Tak hanya itu, ia bahkan membantu Ditian menyelesaikan masalah keluarganya. Dengan uang itu, Ditian akan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para pelayannya setelah dia kembali. Lagi pula, bahkan dia sendiri harus tinggal di pegunungan dan hutan di pedesaan sebagai pembantu. Juga tidak ada orang lain di luar yang tidak dapat ditemukan. Ketika Ditian, Daji dan yang lainnya mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka perlahan menganggukkan kepala padanya. Bagi Daji, dia sudah sangat puas bisa bertemu ayahnya lagi. Dia juga tahu bahwa ahli seperti Xiao Changtian tidak bisa tinggal di sini selamanya. Selain itu, gurunya juga meninggalkan artefak surgawi dan metode untuk menggunakannya untuk klannya. Daji tidak mengkhawatirkan perkembangan suku ekor 9 di masa depan. Setelah mengobrol sebentar dengan Xiao Changtian, Daji, Ditian dan yang lainnya kembali bersiap. Kamar eksklusif pemimpin suku 9 ekor. Ketika ayah Daji mendengar bahwa Daji akan kembali bersama Xiao Changtian beberapa hari lagi, dia terkejut. Dia menepuk kepalanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Jangan khawatir, aku hampir pulih. Saya tidak menyangka Anda akan menemukan guru sebaik itu saat saya pergi. Saya dapat yakin ketika Anda keluar. Kultivasi senior Xiao adalah yang paling mendalam yang pernah saya rasakan. Saya tidak bisa merasakan aura sama sekali. Namun, setiap tindakannya mengandung kebenaran dunia, seolah-olah dia tidak terkalahkan di dunia. Oh tidak, itu adalah postur yang tak terkalahkan." Ngomong-ngomong soal itu, ayah Daji pun meledek Daji. "Jika kamu mengikutinya, kamu tidak bisa mempermalukannya. Tidak baik jika Anda diusir dari sekte tersebut." Mendengar perkataan ayahnya, Daji tersenyum. "Ayah, jangan khawatir. Saya akan belajar dari guru. Sebaliknya, kamu harus berhati-hati setelah aku pergi." Meskipun garis keturunan tetua pertama klan pada dasarnya telah punah setelah kejadian ini, garis keturunan tetua pertama klan tersebut telah musnah. Namun, mungkin ada bahaya lain di dalam klan, jadi Daji mengingatkan ayahnya. "Jangan khawatir, ayah tahu apa yang harus dilakukan." Ayah Daji berkata pelan. Kemudian,
dia sepertinya memikirkan sesuatu. Bukannya ayah tidak mendapatkan apapun dari perjalanannya ke tanah leluhur. Saat dia berbicara, cincin interspatial di tangan ayah Daji bersinar dengan cahaya perak. Bunga putih keperakan muncul di tangannya. Ayah menemukan ini di tanah leluhur. Walaupun saya tidak tahu apa itu, ketika ayah menemukannya, dia merasa itu sangat luar biasa, jadi dia menyimpannya. Saat itu, Daji memandangi bunga berwarna putih keperakan di tangannya. Dia berkata kepadanya dengan penuh semangat, "Ayah, kamu telah banyak membantuku. Guru telah meminta murid-muridnya untuk menemukan bahan-bahan baru-baru ini. Saya belum pernah menemukan kabar apapun tentang bunga perak aprikot. Aku tidak menyangka itu akan terjadi padamu, ayah." Setelah menerima bunga berwarna putih keperakan dari pemimpin suku ekor 9, Daji menyimpannya di cincin interspatial miliknya. Mendengar perkataan Daji, ayah Daji tertawa terbahak-bahak. "Tuanmu telah memberikan bantuan yang sangat besar kepada klan kami. Ini juga merupakan kehormatan bagi klan kami untuk dapat membantunya." Bab 365, Bencana Luan Biru, 1. Dunia Surgawi, Aula Balap Iblis. Setelah kematian Naga Darah, King Qiyu, dan Huang Yuan, Luan Biru kini menjadi satu-satunya master di Aula Utama Ras Iblis. Setelah periode reorganisasi, seluruh aula utama Demon Rache telah diperbarui dan dikembalikan ke tampilan aslinya. Saat ini, Blue Luan duduk di aula utama klan iblis. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Para tetua aula iblis di bawah juga tampak baru. Dengan bangkitnya klan Qian Phoenix, beberapa posisi penting telah sepenuhnya dikuasai oleh klan Qian Phoenix. Pada saat ini, penjaga binatang iblis dari ras Qian Phoenix masuk ke aula. Sesampainya di depan aula, dia berlutut dengan satu kaki di depan Blue Luan. "Tuan, Patriark Wugong dan yang lainnya sudah menuju aula utama." Suasana di aula menjadi sangat menyesakkan setelah kata-kata murid Blue Phoenix terdengar. Setelah klan Qian Phoenix menguasai aula utama klan iblis, mereka mengira itu adalah harapan bagi klan Qian Phoenix untuk bangkit. Namun, ketika kekuatan iblis lainnya mengetahui bahwa Naga Darah, King Qiyu, dan Kera Kuning telah mati satu demi satu, mereka terkejut. Mereka semua gelisah terhadap wilayah aula utama ras iblis. Di dunia budidaya abadi, kekuatan adalah hal yang paling penting, dan terlebih lagi di dunia binatang iblis. Itu bahkan lebih kejam dari dunia budidaya abadi. Setelah kehilangan 3 kaisar yang saleh, kekuatan aula utama ras iblis telah turun beberapa tingkat. Pada saat ini, 3 faksi utama yang dipimpin oleh Patriark Wugong, Patriark 9 Neter, dan Patriark Earth Python semuanya gelisah dengan aula utama ras iblis. Mereka menuntut agar wilayah dunia binatang iblis dibagi kembali. Setelah beberapa putaran negosiasi, Patriark Wugong dan yang lainnya tiba di aula iblis. Di aula utama, seorang lelaki tua dari klan Qian Phoenix berdiri dan berkata kepada Qian Phoenix, "Tuan, dalam situasi ini, kami hanya dapat meminta bantuan senior Divine Monkey." Segera setelah lelaki tua itu selesai berbicara, lelaki tua lainnya keluar dan membungkuk pada Luan Biru. "Tuan, saya pikir ini adalah satu-satunya cara. Kalau tidak, Demon Rache Hall tidak akan bisa bertahan kali ini." Setelah kedua tetua berbicara satu demi satu, klan Qian Phoenix dan klan iblis lainnya di bawah mulai berbisik. Lagi pula, kesan yang ditinggalkan monyet surgawi pada mereka ketika dia membunuh 3 kaisar surgawi sendirian terlalu dalam. Untuk sesaat, semua orang melihat ke arah Blue Luan di atas, menunggu jawabannya. Blue Luan menghela nafas ketika mendengar kata-kata kedua tetua. Dia juga tahu bahwa dia harus menghubungi monyet surgawi senior itu, tetapi dia tidak punya cara untuk menghubunginya. Pada saat ini, suara keras dan jelas terdengar perlahan dari luar aula. "Rekan Daois Blue Luan, kami datang dari jauh. Mengapa kamu tidak keluar untuk menyambut kami?" Setelah mendengar suara ini, ekspresi semua iblis di aula berubah. Pada saat ini, Luan Biru juga berdiri dari tempat duduknya dan berencana untuk pergi. Meskipun Patriark Wugong dan yang lainnya semuanya ahli alam Dewa Raja. Namun, dia juga seorang kaisar yang saleh sekarang, meskipun dia baru saja memasuki ranah kaisar yang saleh belum lama ini. Namun, Luan Biru merasa bahwa mereka tidak akan merugikan salah satu dari mereka. Namun, pihak lain memiliki 3 anggota. Di sisinya, hanya dia yang merupakan kaisar yang saleh. Melihat Green Phoenix berencana untuk pergi,
para tetua Green Phoenix buru-buru menghentikannya. Guru, Patriark Wugong dan yang lainnya mendatangi kami dengan sikap mengancam. Saya pikir kita harus mengaktifkan susunan perlindungan klan. Dengan cara ini, kita masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Meskipun naga darah King Qiu dan kera kuning telah mati, fondasi aula utama ras iblis masih ada. Itu lebih dari cukup untuk mempertahankan susunan perlindungan klan. Setelah tetua ini selesai berbicara, tetua lainnya menasihati Luan Biru. Tuanku, menurutku tetua agung benar. Jika kita keluar, saya khawatir itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, seorang pria tegap keluar dan berkata kepada Luan Biru. Saya akan pergi dan bernegosiasi dengan mereka. Anda sekarang mengendalikan aula utama di Menrace. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Blue Luan melirik pria itu sebelum menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pria tegap ini bukanlah orang biasa. Dia pernah menjadi komandan di bawah naga darah sama seperti dia. Pakar alam Kaisar Dewa juga merupakan salah satu dari sedikit orang yang selalu mendukungnya. Namun, apa yang dimaksud dengan ahli alam Kaisar Dewa di depan ahli alam Kaisar Dewa? Phoenix Hijau, yang baru saja maju ke alam Kaisar Dewa, bisa merasakannya secara mendalam. Tai Zuang, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tetapi jika aku tidak keluar, mereka akan semakin tidak pernah puas dan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Demon Rache Hall. Tetapi, Tai Zuang masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Luan Hijau di depannya sudah menghilang. Blue Luan muncul di langit di atas aula utama klan iblis dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Retakan muncul di penghalang yang melindungi gunung. Dengan satu langkah, Luan Biru keluar. Kali ini, Patriark Wugong dan yang lainnya datang dengan agresif. Sebelumnya, mereka takut dengan sisa kekuatan monyet dewa dan terus-menerus mengujinya. Setelah melihat monyet dewa tidak pernah muncul lagi, Patriark Wugong dan yang lainnya datang ke sini sendirian. Jika dia tidak keluar untuk bernegosiasi kali ini, Patriark Wugong dan yang lainnya akan masuk ke aula iblis. Klan Qian Phoenix mereka harus mulai tinggal di bawah atap orang lain lagi. Di udara, Luan Biru berdiri di udara. Penatua pertama Green Phoenix dan yang lainnya juga perlahan muncul di sampingnya. Sekelompok orang melihat ke depan dengan ekspresi serius. Hahaha, kupikir kamu tidak akan keluar. Kali ini, suara yang jelas terdengar, diikuti oleh semburan esensi sejati berwarna hijau tua di udara. Seorang pria berjubah hijau dengan rambut hijau muncul di udara. Di belakangnya ada sekelompok tetua berjubah hijau seperti dia. Klan Piton Bumi, Piton Hijau. Ketika sosok ini muncul, para tetua Blue Phoenix memandangnya dengan waspada. Piton Hijau ini hanyalah pion tanpa nama di dunia binatang iblis di masa lalu. Namun, dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kodeks racun untuk mengembangkan seni racun. Ditambah dengan racun jenis ular pitonnya, teknik racunnya bisa dikatakan luar biasa. Di alam surgawi, entah berapa banyak ahli yang mati karena racunnya. Setelah ular piton hijau muncul, angin hitam bertiup melintasi langit. Seorang pria berjubah hitam juga muncul di udara. Dia memegang sepasang kipas berbulu di tangannya dan menatap Blue Luan dengan senyuman di wajahnya. Leluhur tua 9 meter, hitam 9. Setelah dia muncul, cahaya di dunia sepertinya sedikit meredup. Rekan Daois Blue Phoenix, sangat sulit bertemu denganmu. Black Nine memandang Blue Luan di seberangnya dan berkata sambil tersenyum. Black Nine, aku tidak menyangka kamu akan terlibat. Blue Luan memandang Black Nine dan merespons dengan acuh tak acuh. Klan 9 meter selalu dikenal menjauhkan diri dari urusan duniawi di dunia binatang iblis. Di dunia binatang iblis, klan 9 meter pada dasarnya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang siapapun. Dia tidak menyangka bahwa klan 9 meter akan terlibat dalam operasi melawan aula utama klan iblis ini. Blue Luan, lihat apa yang kamu katakan. Saya awalnya sangat akrab dengan kakak Huang Yuan. Setelah dia pergi, tentu saja aku harus membantunya menjaga aula utama ras iblis. Lalu, kabut kuning muncul di udara. Melihat asap ini, wajah Blue Phoenix dan yang lainnya menunjukkan ekspresi dingin. Patriark Wugong, ayo. Bab 366, Pertempuran Hebat 1. Dunia surgawi, di luar aula besar ras iblis. Asap kuning perlahan menyebar di udara. Kemudian, seorang lelaki tua muncul di udara.
Lelaki tua itu mengenakan jas kuning dan memegang tongkat di tangannya saat dia melihat Luan hijau di seberangnya. Blue Luan, saya merasa sangat sedih atas kematian Blood Dragon dan yang lainnya. Saya di sini untuk berbagi beberapa tekanan dari Demon Rache Hall dengan Anda. Ketika dia berbicara, kata-kata Patriark Wugong tidak mengandung emosi apapun. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang wajar. Blue Luan menjawab perlahan dengan nada dingin. Wugong, ku dengar kamu suka mencampuri urusan orang lain. Sepertinya itu benar hari ini. Di dunia binatang iblis, jika ada yang mengatakan Kaisar Surgawi mana yang paling menyebalkan, maka Patriark Wugong pasti akan menjadi orang pertama yang menanggung beban terbesar. Ketika Patriark Wugong bukan kaisar yang saleh, dia sudah cukup terkenal di dunia binatang iblis. Itu karena dia sering menjarah sumber daya iblis lain. Ketika dia bertualang di dunia binatang iblis, Patriark Wugong mengandalkan penjarahan sumber daya iblis lainnya. Dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke tingkat kaisar yang saleh. Setelah menjadi kaisar yang saleh, Patriark Wugong masih belum puas. Bahkan dengan penindasan sisa kekuatan monyet surgawi, dia masih berhasil menghubungi Patriark Abismal dan Patriark Ground Python dengan segera. Setelah dorongan Wugong, mereka semua setuju untuk datang ke aula utama ras iblis untuk memaksa turun tahta. Di udara, Patriark Wugong tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Blue Luan. Saya selalu suka membantu orang lain. Saya secara alami tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton ketika sesuatu terjadi pada Demon Rache Hall. Suara bermartabat Patriark Wugong bergema di udara. Kami datang ke sini hari ini untuk satu hal. Selama Anda setuju, kami akan pergi. Langsung, saat dia berbicara, Patriark Wugong mengangkat jari telunjuknya. Tidak terlalu banyak. Beri kami setengah wilayah yang dikelola oleh monster Rache Hall. Setelah Patriark Wugong selesai berbicara, Patriark Sembilan Neter dan Patriark Bumi Python mengambil langkah menuju Blue Phoenix. Seketika, tekanan kaisar yang saleh dari Patriark Wugong, Patriark Sembilan Neter, dan Patriark Earth Python menekan Blue Luan. Ini terlalu banyak. Tai Zuang, yang berada di belakang Blue Luan, juga berbicara dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata Patriark Wugong dan yang lainnya. Kemudian, tubuhnya akan meledak. Pada saat ini, Luan Hijau juga menarik Tai Zuang dan perlahan berkata kepadanya. Jangan khawatir. Kemudian, Luan Biru menahan tekanan dari Patriark Wugong dan yang lainnya. Ia berjalan ke depan dan berkata dengan dingin. Saya khawatir Anda memiliki kemampuan untuk mengambil setengah wilayah, tetapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk memakannya. Luan Biru juga mengetahui bahwa Patriark Wugong dan yang lainnya sedang berdiskusi dengannya. Alasan kenapa dia tidak menyerang secara langsung adalah karena kekuatan monyet itu masih di sana. Alasan mengapa dia mengatakan setengahnya adalah untuk menguji dirinya sendiri. Patriark Wugong juga tertawa saat mendengar kata-kata Blue Luan. Kemudian, sosoknya melintas dan dia muncul di depan Blue Luan. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah aku punya kemampuan untuk memakannya. Patriark Wugong perlahan mengangkat tangannya dan menamparnya ke arah Luan Biru dengan True Essence kuning pucat. Blue Luan dengan dingin mendengus dan juga menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan bertabrakan dengan telapak tangan, dan suara keras terdengar di udara. Jejak retakan spasial bahkan muncul di ruang tempat mereka berdua berada. Orang-orang di belakang Patriark Wugong dan Blue Luan secara otomatis mundur beberapa langkah. Bahkan gempa susulan dari tabrakan antara kaisar yang saleh berakibat fatal bagi mereka. Setelah serangan itu, leluhur tua Wu tidak menyerang lagi. Tampaknya pemberian Blue Luan kepada senior Divine Monkey bukannya tidak berdasar. Aku bertanya-tanya bagaimana naga darah dan yang lainnya menyinggung monyet surgawi senior. Patriark Wugong juga telah mengkonfirmasi kekuatan Blue Luan setelah serangan pertama. Sama seperti dia, mereka berdua adalah kaisar yang saleh. Dengan kecepatan kultivasi normal, Blue Phoenix sebelumnya adalah ahli alam kaisar dewa. Tidak mungkin ia mencapai alam kaisar dewa secepat itu. Kecuali dia memperoleh peluang besar, ini juga berarti rumor bahwa senior monyet surgawi menaruh harapan besar pada Luan Biru adalah benar. Ketika Luan Biru mendengar kata-kata Patriark Wugong, ia tertawa dan langsung memberitahukan tujuannya. Wugong, bukankah kamu hanya ingin tahu tentang senior Divine Monkey? Sejujurnya, aula utama ras iblis saat ini berada di bawah perlindungan monyet surgawi senior.
Jika kamu tidak ingin menjadi naga darah berikutnya, segera bawa orang-orangmu dan enyahlah. Ketika Patriark Wugong mendengar perkataan Blue Luan, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia melirik ke arah piton bumi leluhur tua dan leluhur tua abismal. Kemudian, ketiganya melintas. Sepertinya mereka akan menyerang Blue Luan bersama-sama. Sebelum mereka datang, mereka telah berdiskusi bahwa jika Patriark Wugong menyerang Luan Biru dan monyet dewa muncul, mereka akan segera mundur. Namun, ketika Patriark Wugong menyerang Blue Phoenix tadi, monyet dewa tidak muncul sama sekali. Kemudian, menurut rencana selanjutnya, mereka akan segera menaklukkan Luan Biru dan memaksanya menyerahkan separuh wilayahnya. Bagaimanapun, mereka tidak bisa terlalu kejam. Jika monyet surgawi benar-benar kembali untuk mengejar mereka, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Dengan setengah dari sumber daya di Aula Iblis, Patriark Wugong yakin bahwa kekuatannya dapat meningkat lebih jauh. Ia bahkan telah mencapai titik berurusan dengan monyet surgawi. Lagi pula, menurut pendapat Patriark Wugong, di dunia surgawi, bahkan binatang surgawi pun adalah penguasa istana surgawi kuno. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah seorang kaisar yang saleh. Selama dia adalah kaisar yang saleh, setelah kekuatannya meningkat, Patriark Wugong akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Ketika mereka melihat bahwa Patriark Wugong dan yang lainnya sebenarnya berencana untuk mengeroyok Blue Luan, mereka terkejut. Ekspresi tetua pertama dan orang lain di belakang Luan Biru juga berubah menjadi dingin. Tidak tahu malu, Penatua Agung Phoenix Hijau berkata kepada iblis di belakangnya, "Iblis di Aula Iblis, dengarkan. Aktifkan arai perlindungan gunung." Saat suara ini terdengar, barisan besar di aula utama ras iblis perlahan diaktifkan. Ketika Blood Dragon dan yang lainnya masih berada di Demon Hall, mereka telah meminta Master Arai untuk merancang arai pelindung gunung. Susunan ini untuk sementara dapat mengumpulkan kekuatan semua iblis menjadi satu orang. Hal itu menyebabkan kekuatan orang itu melonjak dalam waktu singkat. Arai pembekuan darah yang diaktifkan oleh naga darah Kinkyu dan yang lainnya sebelumnya juga dimodifikasi sesuai dengan prinsip ini. Saat susunan di aula berputar, seberkas cahaya terbang keluar dari aula. Kemudian, itu disuntikkan ke tubuh penatua pertama Blue Phoenix. Dalam sekejap, aura Grand Green Phoenix Elder juga terus meningkat. Pada dasarnya ia telah mencapai tingkat di mana ia bisa bertarung melawan kaisar yang saleh. Merasakan kekuatan di tubuhnya, tetua pertama Phoenix Hijau melintas dan tiba di samping Phoenix Hijau. "Serahkan orang tua itu padaku." Di antara mereka bertiga, leluhur tua 9 meter bisa merasakan aura yang melonjak dari penatua pertama Blue Phoenix. Dia juga mengubah arahnya untuk menghadapinya. Ketika leluhur tua Piton Bumi melihat bahwa leluhur tua 9 meter telah berbalik untuk berurusan dengan penatua pertama Blue Phoenix, dia mengutuk dalam hatinya. Segera setelah itu, Patriark Earth Piton dan Patriark Wugong tiba di depan Blue Luan. Telapak hati yang mabuk, lonjakan bayangan racun. Patriark Wugong mengangkat tangannya, dan telapak tangan besar berwarna kuning pucat perlahan muncul seiring dengan gerakannya. Patriark Wugong mendorong telapak tangannya ke arah Blue Luan dan menekannya. Di sisi lain, gelombang gas beracun berwarna hijau muncul dari tubuh leluhur Piton Bumi. Gas beracun naik di depan Patriark Earth Piton dan dengan cepat membentuk duri beracun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bersama dengan telapak kuning, ia hendak menyerang Luan Biru. Bab 367, Pegunungan Pemakaman Dewa. Di luar aula utama ras iblis. Bang! Kemanapun telapak tangan Patriark Wugong lewat, ada aura mematikan. Suara mendesing. Paku beracun milik Patriark Earth Piton menembus ruang angkasa, membawa serta aura kehancuran. Blue Luan melihat ke arah penyengat dan telapak tangan beracun yang menyerangnya. Ekspresinya juga menunjukkan keseriusan. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan mengumpulkan esensi hijau sejatinya. Kemudian, seekor elang hijau muncul di belakangnya. Diiringi dengan suaranya yang nyaring dan jernih, elang hijau membawa hembusan angin menemui telapak tangan dan sengatnya yang beracun. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, dan retakan besar muncul di tengah ruang. Blue Luan, Patriark Wugong, dan yang lainnya mundur. Blue Luan menenangkan diri dan memandang Patriark Wugong dan yang lainnya. Dari kelihatannya, dia tidak mengalami luka berat. Pada saat ini,
Luan Biru juga sangat terkejut karena merasakan esensi sebenarnya di dalam tubuhnya. Setelah dikurung di dalam sangkar bambu oleh Xiao Changtian, Luan Biru telah menyerap banyak energi spiritual. Namun, semuanya telah dimurnikan. Dalam hal kualitas esensi sejati mereka, Luan Biru melampaui Patriark Wu Gong dan yang lainnya. Patriark Wu Gong dan Patriark Earth Python memandang Blue Luan di seberang mereka dengan ekspresi tenang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Luan Biru baru saja memasuki alam Kaisar Surgawi dan sepertinya tidak terluka sama sekali akibat serangan mereka. Pada saat ini, Patriark Earth Python tiba-tiba berpikir untuk mundur. Selama pertukaran, dia bisa merasakan bahwa gas beracunnya tidak mampu menembus keterampilan roh pihak lain dan menyerang tubuh pihak lain. Ini hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah bahwa esensi sejati pihak lain lebih tinggi daripada miliknya. Sebagai ahli alam Dewa Raja, dia tinggal di dunia surgawi. Secara logika, mustahil esensi sejati setiap orang memiliki terlalu banyak perbedaan. Namun, kualitas cairan primeval Blue Luan berada di atas kualitas mereka. Dapat dilihat betapa monyet dewa sangat menghargainya. Jika monyet surgawi datang mencari mereka di masa depan, bukankah mereka akan berakhir seperti naga darah dan yang lainnya? Di sampingnya, Patriark Wu Gong telah dengan jelas melihat niat untuk mundur di mata Patriark Earth Python. Sial, bagaimana orang ini bisa mendapat kesempatan bagus? Kata Patriark Wu Gong dalam hatinya. Kemudian, dia menstabilkan auranya lagi. Dia tidak menyerang lagi dan melambaikan tangannya pada Blue Luan di seberangnya. Rekan Daois Blue Phoenix, seperti yang diharapkan dari seseorang yang sangat dijunjung tinggi oleh monyet surgawi senior. Mengapa kita tidak mengambil langkah mundur masing-masing? Pada saat ini, esensi sejati dalam tubuh Blue Luan juga perlahan mengalir, siap menghadapi serangan Patriark Wu Gong kapan saja. Blue Luan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Patriark Wu Gong. Oh, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mundur? Setelah mendengar apa yang dikatakan Blue Phoenix, Patriark Wu Gong juga berkata dengan acuh tak acuh. Kami tidak perlu mengambil paksa wilayahmu. 3 hari kemudian, kita akan bertemu di pegunungan pemakaman dewa dan membagi kembali wilayahnya. Segera setelah Patriark Wu Gong selesai berbicara, Patriark 9 Neter dan Penatua pertama Blue Phoenix mendengar kata-katanya. Mereka juga berhenti berkelahi dan mundur. Tetua pertama Blue Phoenix datang ke sisi Blue Phoenix dan menatap leluhur tua 9 Neter dengan tatapan penuh arti. Saat bentrokan tadi, leluhur tua Zhou Yu selalu terlihat tidak ingin bertarung. Dari kelihatannya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali dan hanya mengulur waktu. Setelah Nine Neter datang ke sisi Patriark Wu Gong, dia mengirimkan transmisi suara kepadanya. Wu Gong, ini bukan bagian dari rencana kami. Pegunungan Pemakaman Dewa adalah pegunungan tertua di dunia binatang iblis. Dalam proses penggantian faksi secara terus-menerus di dunia binatang iblis, Pegunungan Pemakaman Dewa menyaksikan kehancuran dan kemunculan mereka. Setiap kali faksi besar memperebutkan sumber daya, mereka akan menyelesaikannya di Pegunungan Pemakaman Dewa. Pegunungan Pemakaman Dewa dikabarkan sebagai tempat pemakaman nenek moyang klan binatang iblis mereka. Ada banyak formasi dan mekanisme di dalamnya. Sangat sulit menemukan jalan keluar setelah masuk. Cara bertarungnya juga sangat sederhana. Kedua belah pihak tiba di Pegunungan Pemakaman Dewa. Masing-masing mengandalkan kemampuannya masing-masing untuk melewati pos pemeriksaan. Siapapun yang melewati pos pemeriksaan paling banyak akan memiliki wilayah dan kekuasaan. Setelah menerima kata-kata leluhur tua 9 Neter, leluhur tua Wu Gong memandangnya dengan acuh tak acuh. Nine Neter, apakah kamu masih mengkhawatirkanku saat kita mencapai Pegunungan Pemakaman Dewa? Ketika leluhur tua 9 Neter mendengar kata-kata leluhur tua Wu, ekspresinya berubah. Setelah sekian lama, dia mengirimkan transmisi suara ke Patriark Wu Gong. Baik-baik saja maka, salah satu alasan mengapa Patriark Wu Gong dapat menjarah begitu banyak sumber daya adalah karena dia telah pergi ke Pegunungan Pemakaman Dewa berkali-kali. Setiap kali ada konflik antar kekuatan, mereka harus menyelesaikannya melalui Pegunungan Pemakaman Dewa. Patriark Wu Gong sangat bersedia membantu mereka dan mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Patriark Wu Gong dapat dikatakan sebagai salah satu orang di seluruh dunia binatang iblis yang paling mengetahui Pegunungan Pemakaman Dewa. Adapun Patriark Earth Python,
dia secara alami berdiri di perahu yang sama dengan Patriark Wugong. Melihat Blue Luan tidak merespon, Patriark Earth Python mengejek. Kenapa, Blue Luan, kamu sudah mempertimbangkannya? Ketika Blue Phoenix mendengar perkataan Patriark Earth Python, ia melihat kondisi tetua pertama Blue Phoenix. Jika dia terus bertarung dengan mereka hari ini, itu akan merugikannya. Efek dari lapisan pelindung gunung tidak bisa bertahan selama itu. Adapun pegunungan pemakaman dewa, itu berarti Patriark Wugong dan yang lainnya juga harus memasukkan wilayah mereka. Mungkin pada saat itu, dia bahkan bisa mendapatkan wilayah pihak lain. Setelah menghitung dalam hatinya, Luan Biru perlahan berkata kepada Patriark Wugong dan yang lainnya. Baiklah, sampai jumpa di pegunungan pemakaman dewa dalam 3 hari. Haha. Seperti yang diharapkan dari Blue Luan. Kalau begitu aku bersumpah akan menemuimu dalam 3 hari. Begitu Patriark Wugong selesai berbicara, dia segera mengembunkan setetes darah dan perlahan berkata kepada Blue Luan. Luan Biru tidak ragu-ragu saat melihat ekspresi Patriark Wugong. Segera, setetes darah mengembun. Untuk sesaat, darah Blue Phoenix, Patriark Wugong, Patriark Abismal, dan Patriark Earth Python berkumpul. Mereka terbang ke langit, dan kemudian kekuatan misterius turun ke tubuh mereka. Ini adalah kekuatan Dao Surgawi dari alam surgawi. Selama mereka melanggar kontrak, mereka akan menerima hukuman dari Dao Surgawi. Kemudian, Patriark Wugong dan yang lainnya melambaikan lengan baju mereka dan berkata kepada orang-orang di belakang mereka. Ayo pergi. Segera setelah Patriark Wugong selesai berbicara, anak buahnya pergi dengan gagah berani. Setelah menyaksikan Patriark Wugong dan yang lainnya pergi, Luan Biru melambaikan tangannya dan membawa semua orang kembali ke aula utama ras iblis. Ketika mereka tiba di aula, iblis di aula tidak senang dengan kepergian Patriark Wugong dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka kurang lebih telah mendengar reputasi Patriark Wugong di pegunungan pemakaman dewa. Jika mereka gagal dalam kompetisi di pegunungan pemakaman dewa, mereka masih akan kehilangan wilayahnya. Keluarga atau sukunya tinggal di wilayah ini. Melihat Blue Luan di aula, semua orang hendak mengatakan sesuatu. Suara Blue Luan terdengar dari atas. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi jangan khawatir. Saya akan meminta instruksi dari monyet surgawi senior sekarang. Untuk menstabilkan mentalitas semua orang, Luan Biru hanya bisa mengatakan bahwa ia telah mengeluarkan monyet dewa. Setelah itu, sosok King Luan melintas dan menghilang dari aula utama. Memang benar, dia hanya bisa mencari bantuan dari monyet surgawi dan yang lainnya. Jika tidak, aula utama ras iblis akan berada dalam bahaya. Setelah Blue Luan pergi, iblis di aula akhirnya menunjukkan senyuman. Selama monyet surgawi senior ada di sini, semua masalah akan mudah diselesaikan. Bab 368, Hototpot 1. Di ruang rahasia di aula utama di Menrace. Green Luan duduk di tengah ruang rahasia. Esensi vital hijau di tubuhnya menyala dan perlahan mengalir ke lempengan batu di bawah kakinya. Seketika, lempengan batu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara mendesing. Dengan lempengan batu sebagai pusatnya, cahaya menyebar dengan cepat ke sepanjang pola di sekitarnya. Suara mendesing. Luan Biru menghela napas. Kemudian, dia menggunakan kedua tangannya untuk membentuk segel aneh di dadanya. Gelombang fluktuasi energi menyebar dari tubuh Blue Luan. Mudah-mudahan dia bisa menghubunginya, kata Luan Biru dalam hatinya. Ini adalah formasi susunan yang digunakan untuk mengirimkan informasi dari aula iblis. Blue Luan ingin menggunakan kehadiran yang ditinggalkannya di benua Tian Yuan untuk menyebarkan berita. Benua Tian Yuan, klan Piton Kuning. Setelah Xiao Changtian pergi, klan Piton Kuning pada dasarnya telah stabil. Apalagi saat klan Rubah Ekor 9 mendengar bahwa Xiao Changtian masih tinggal di klan mereka. Mereka bahkan membentuk aliansi dengan klan Piton Kuning. Di pegunungan Beast Emperor, klan Piton Kuning dan klan Rubah Ekor 9 bisa dikatakan sebagai penguasa baru. Matahari sudah tinggi di langit. Seperti biasa, Moba keluar untuk menangani urusan klan dan kembali pada malam hari. Saat dia memasuki halaman, Moba melihat aura aneh mengalir di bawah naungan pepohonan. Moba dengan hati-hati berjalan mendekat, diikuti oleh lampu hijau yang terbang dari udara. Itu membentuk bola cahaya di depan Moba. Melihat bola cahaya ini, Moba pertama kali melihat sekeliling halaman.
Setelah menyadari bahwa halaman tidak menunjukkan kelainan apapun karena bola cahaya ini, dia mengulurkan tangan dan perlahan memegangnya di tangannya. Saat cahaya memasuki tangannya, bola informasi dikirimkan ke pikiran Moba. Rekan Daois, saya Luan Biru. Aula utama ras iblis memiliki masalah mendesak yang membutuhkan bantuan senior monyet surgawi. Kata-kata Blue Luan terlintas di benak Moba. Dari kata-katanya, seseorang dapat mendengar perasaan mendesak. Pada saat ini, Yue Mei juga keluar dari ruang depan. Melihat Moba yang linglung di bawah naungan pohon, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Saudaraku, ada apa? Moba masih tenggelam dalam berita itu di benaknya. Luan Biru. Dalam ingatan Moba, dia tidak mengenali orang seperti itu. Bahkan di pegunungan Beast Emperor, dia belum pernah mendengarnya. Namun, berbicara tentang senior Divine Monkey, mungkinkah ketika senior datang ke sini? Burung kecil itu. Dan pada saat ini, Yue Mei juga berjalan di depan Moba dan melihat dia masih terlihat linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahu Moba. Saudaraku, apa yang terjadi? Kamu linglung sejak kembali hari ini. Moba memberinya senyuman konyol setelah ditepuk oleh Yue Mei. Lalu, dia perlahan berkata pada Yue Mei. Adik perempuan, ada sesuatu yang harus aku tangani sekarang. Kamu tidak perlu menungguku untuk makan malam. Sosok Moba melintas saat suaranya terdengar, menghilang dari halaman. Blue Luan sangat dihormati oleh senior Black Tortoise saat itu. Sekarang karena ada masalah, dia tidak punya pilihan selain melaporkannya dengan cepat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan hidup di benua Tian Yuan jika dia menyinggung senior kura-kura hitam? Saat Yue Mei memperhatikan sosok Moba yang pergi, dia mengangkat bahunya tanpa daya. Di halaman Xiao Changtian sedang berbaring di kursi goyangnya. Setelah kembali dari klan rubah ekor 9, Xiao Changtian telah bermalas-malasan di halaman selama beberapa hari. Xiao Changtian berdiri dari kursi goyangnya saat matahari akan terbenam. Meregangkan punggungnya, dia perlahan berkata kepada Mu Jiu Huang di halaman. Jiu, panggil semua muridmu hari ini. Mari kita makan enak. Di pegunungan Beast Emperor, rubah dan loches yang dia lawan belum dimakan. Rubah Xiao Changtian tidak berencana memakannya. Melihat suku Daji, terlihat jelas bahwa mereka menyukai rubah. Begitu dia selesai berbicara, jari Xiao Changtian menyapu cincin interspatialnya. Mayat naga darah muncul di halaman. Tubuh Mu Jiu Huang bergetar saat melihat mayat naga darah. Kehadiran naga darah jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh binatang iblis dari benua Tian Yuan. Jika dia bisa melahap daging dan darahnya, maka pemahamannya tentang alam akan lebih dalam lagi. Mu Jiu Huang, yang sudah terbiasa dengan keterkejutan Xiao Changtian, mau tidak mau menelan ludahnya. Tanpa diduga, itu adalah sesuatu yang diharapkan, tetapi setelah melihatnya secara langsung, Mu Jiu Huang masih tidak bisa menahannya. Kemudian, Mu Jiu Huang keluar untuk sibuk. Begitu mayat naga darah muncul, para Divine Beast di halaman juga dengan santai meliriknya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa guru tampaknya sangat terobsesi dengan binatang iblis ini akhir-akhir ini? Di dalam kolam, naga leluhur mengeluarkan gelembung dan berkata perlahan. Binatang iblis ini beruntung bisa menjadi makanan bagi tuannya. Di dalam kolam, kura-kura hitam melihat mayat naga darah dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, mata kura-kura hitam perlahan bergerak saat dia menghitung dalam pikirannya. Guru suka memakan binatang iblis ini akhir-akhir ini. Jika dia keluar untuk bermain, maka dia bisa membawakan kembali makanan untuk guru. Memikirkan hal ini, kura-kura hitam mengungkapkan senyuman. Dan Rongrong yang gemuk melihat penampilan kura-kura hitam yang tersenyum, dan berkata kepada orang yang berpikiran sederhana. Bos, ada apa? Tidak, gendut. Kami akan memiliki lebih banyak lagi di masa depan. Kura-kura hitam berkata sambil tersenyum, lalu dengan gembira berenang di kolam. Setelah beberapa saat bekerja di halaman, Xiao Changtian pun memotong daging naga darah itu menjadi beberapa bagian. Dia meletakkannya di atas meja batu di halaman. Saat ini, Diwu melihat Xiao Changtian meletakkan daging dan sayuran mentah di atas meja batu. Dia tidak bisa tidak bertanya. Tuan, mengapa Anda menaruh makanan mentah ini di atas meja? Mendengar ini, Xiao Changtian melihat ekspresi bingung Diwu Zeng dan tersenyum tipis. Dia mengambil tungku dan panci besi dari samping dan perlahan berkata kepada murid-muridnya. Tuan,
Saya mengajari Anda cara membuat barbecue sebelumnya. Hari ini, aku akan mengajarimu cara makan hotpot. Makanan daging dan sayur. Mendengar nama ini, Di Wuzeng dan murid lainnya menjadi bingung. Namun, setelah makan barbecue terakhir kali, Di Wuzeng dan yang lainnya merasa pemahaman mereka tentang dunia nyata jauh lebih dalam. Dia bertanya-tanya apa efek hotpot tuannya. Memikirkan hal ini, Di Wuzeng dan yang lainnya dipenuhi dengan antisipasi. Saat ini, Xiao Changtian juga menyalakan api. Terakhir kali dia meminjam manik api dari Immortal Dayang, Xiao Changtian memasukkannya ke dalam tungku. Flame Bat ini tidak hanya tidak berguna bagi Xiao Changtian, tetapi juga menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah menyalakan api, Xiao Changtian menaruh panci besi di atas api. Kemudian, dia menambahkan bahan dasar sup yang telah dia siapkan sebelumnya. Ketika seluruh hotpot mulai mendidih, Di Wuzeng melihat sup di dalam panci dan mau tidak mau meneguknya. Xiao Changtian tersenyum saat melihat tatapan serakah mereka. Kemudian, dia perlahan memasukkan daging naga darah ke dalamnya dan mencampurkannya dengan beberapa bumbu. Semuanya, jangan cemas. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Bab 369-1 bertanya-tanya apakah Anda bisa menyerahkannya kepada saya untuk menanganinya. Halaman Xiao Changtian. Di Wuzeng dan yang lainnya melihat panci mendidih dan aroma yang keluar darinya. Meneguk, meneguk, meneguk. Li Taibai melihat panci itu dan perutnya keroncongan. Saat ini, Xiao Changtian juga berdiri dari kursinya. Dia berkata perlahan pada Li Taibai. Lihatlah betapa serakahnya dirimu. Kemudian, dia mengambil mangkuk dari samping dan mengambil sepotong daging naga darah dari panci besi. Xiao Changtian menyerahkan mangkuk itu kepada Li Taibai dan berkata sambil tersenyum. Makanlah selagi panas. Bagaimana rasanya? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Li Taibai buru-buru mengambil mangkuk dari tangan Xiao Changtian. Terima kasih Tuan. Kemudian, di bawah tatapan penuh harap dari para murid, dia memimpin dan memasukkan daging naga darah ke dalam mulutnya. Taibai, bagaimana kabarnya? Diwu mau tidak mau bertanya pada Li Taibai. Jangan melihatnya lagi. Ambil mangkukmu sendiri dan isi penuh. Xiao Changtian berkata sambil tersenyum ketika dia melihat murid-muridnya tidak bergerak. Saat dia berbicara, dia juga memberi mereka daging satu persatu. Murid-muridnya dianggap pekerja keras dalam aspek lain. Hanya ketika mereka makan mereka tidak bisa mengambil sumpit atau tanda tangannya. Singkatnya, dia selalu menemukan berbagai alasan untuk mengendur, dan dia terlalu malas untuk makan. Diwu sedang melihat daging di mangkuknya dan mau tidak mau mengambil sepotong dan memakannya. Untuk sesaat, semua murid terlihat senang di wajah mereka saat mereka memakan daging naga darah. Pada saat ini, Li Taibai juga perlahan mengirimkan suaranya kepada yang lain. Rekan-rekan murid, saya merasa kotoran di tubuh saya telah dibersihkan. Saya merasa bakat saya telah meningkat ke level lain. Itu benar. Jadi hotpot guru dapat merebut kekayaan langit dan bumi serta meningkatkan bakat kita. Itu benar. Saya sudah lama menebaknya. Mengapa kamu tidak melihat siapa tuan kita? Teruslah membual. Bagaimana Anda bisa menebak apa yang guru lakukan? Setelah menerima transmisi suara Li Taibai, murid-murid lainnya merespons secara berurutan. Untuk sesaat, suasana di atas meja batu juga sangat membahagiakan. Setelah memakan daging naga darah, aura Muji Huang juga meningkat. Ranahnya meningkat perlahan. Menurut pembagian dunia surgawi, Muji Huang juga merupakan kaisar yang saleh sekarang. Saat ini, Xiao Changtian dan yang lainnya juga berkata kepada Futian. Jangan makan semuanya. Jika waktunya tiba, kirimkan beberapa ke Daois Biksun dan yang lainnya. Lagi pula, alasan kenapa dia bisa membuat hotpot ini juga karena manik api Great Sun Immortal. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, Futian pun menanggapi Xiao Changtian. Mengerti, Tuan. Saat Xiao Changtian dan yang lainnya sedang makan hotpot, Moba juga telah tiba di kota Dayang sesuai dengan lokasi yang diberitahukan Daji kepadanya. Duduk di permukaan kota Dayang, Moba memandangi kerumunan yang ramai di kedua sisi. Seharusnya di sini, seperti yang dikatakan Daji, sang senior memurnikan hatinya di dunia fana dan bermain-main di dunia fana. Tinggal di kota fana ini. Pada saat ini, Dewa Raja Awan Merah juga sedang berbelanja di kota. Melihat wajah Moba yang asing, tatapannya menyapu dirinya.
Apa yang dilakukan setan-setan di kota Dayang? Saat Raja Surgawi Awan Merah menatap ke arah Moba, Moba juga berjalan ke arahnya. Halo, bolehkah saya bertanya bagaimana menuju ke halaman senior Xiao? Ketika Raja Surgawi Awan Merah mendengar bahwa mereka ada di sini untuk mencari Xiao Changtian, matanya menjadi waspada. Terakhir kali, Dewa Raja Langit Hitam datang mencari senior karena dia ingin mencelakainya. Pada akhirnya, dia mendekati kematian dan dibunuh. Jika iblis ini juga sangat jahat, dia juga bisa menyingkirkannya untuk senior. Memikirkan hal ini, ekspresi Raja Dewa Awan Merah mengeras. Mengapa kamu mencari senior? Moba tersenyum menanggapi ketika dia melihat sikap God King Red Cloud. Senior telah membantuku. Saya di sini untuk menyampaikan pesan kepada senior atas nama seseorang. Mendengar bahwa Xiao Changtian telah membantu Moba, ekspresi Raja Dewa Awan Merah sedikit mereda. Ikuti aku. Dewa Raja Awan Merah berkata kepada Moba sebelum membawa Moba menuju halaman Xiao Changtian. Dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Dewa Raja Awan Merah, Moba tiba di pinggiran halaman Xiao Changtian. Begitu mereka berdua tiba, mereka mencium aroma harum. Suara mendesing. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan saling memandang dengan gembira. Hanya dengan menarik napas, mereka merasa jauh lebih segar. Saya benar-benar tidak tahu apa yang senior makan di halaman rumahnya. Itu mungkin binatang dewa kuno. Dewa Raja Awan Merah menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, Futian keluar dari halaman. Ketika dia melihat Raja Surgawi Awan Merah, dia juga menyapanya. Raja Surgawi Awan Merah ada di sini untuk mencari guru. Mereka semua berada di kota yang sama. Futian dan yang lainnya sangat akrab dengan Raja Surgawi Awan Merah. Ya, saya membawanya ke sini, kamu. Melihat tas di tangan Futian, Raja Surgawi Awan Merah bertanya perlahan. Oh, maksudmu ini? Futian mengikuti pandangan kipas Raja Dewa Awan Merah dan mengangkat tas di tangannya. Guru baru saja membawakan kami makan hotpot dan meminta kami membawakannya untuk Daois. Matahari besar, saya tidak akan berbicara dengan Anda untuk saat ini. Saya harus mengirimkannya ke Daois Biksun terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, Futian berjalan menuju sekte Matahari Besar. Melihat punggung Futian saat dia pergi, mata Raja Surgawi Awan Merah berkilat karena rasa iri. Sepertinya dia harus membangun hubungan baik dengan Immortal Dayang di masa depan. Saat ini, Li Taibai berjalan keluar halaman dengan membawa panci besi. Raja Surgawi Awan Merah, guru ada di halaman. Kamu bisa masuk. Sambil memegang panci besi di tangannya, Li Taibai hendak membuang sisa makanannya. Ketika Raja Dewa Awan Merah melihat tindakan Li Taibai, dia segera berjalan. Saudara Taibai, kamu tidak menginginkan ini. Li Taibai tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja Surgawi Awan Merah ketika dia mendengarnya memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Dia menggaruk kepalanya dan berkata perlahan padanya. Itu benar, aku ingin tahu apakah kamu bisa menyerahkannya padaku. Melihat panci besi di tangan Li Taibai, mata Raja Dewa Awan Merah menunjukkan sedikit harapan. Melihat raut wajah Dewa Raja Awan Merah, Li Taibai pun menyerahkan periuk besi itu kepadanya. Baik-baik saja maka, Li Taibai tentu saja sangat senang ada seseorang yang membantunya mengatasinya. Raja Surgawi Awan Merah mengambil pot itu dan merasa gembira. Pada saat ini, Li Taibai juga berkata kepadanya perlahan. Anda membawanya menemui guru, kan? Aku akan membantumu membawanya masuk. Ini juga pertama kalinya Li Taibai melihat Moba. Namun, karena Dewa Raja Awan Merah membantunya menangani periuk besi, dia harus sedikit membantunya, bukan? Setelah mendengar kata-kata Li Taibai, Raja Dewa Awan Merah juga berkata kepadanya. Terima kasih, Saudara Taibai. Kemudian, Li Taibai membawa Moba ke halaman. Di sisi lain, Dewa Raja Awan Merah sedang melihat sisa bahan dasar sup di dalam panci besi saja. Dengan lambaian tangannya, pot batu giok muncul di tangannya. Raja Surgawi Awan Merah berkata dalam hatinya sambil perlahan-lahan mengumpulkan bahan dasar sup ke dalam panci besi. Tidak. Bab 370, Menuju Dunia Surgawi, 1. Halaman Xiao Changtian. Di bawah pimpinan Li Taibai, Moba perlahan sampai ke tengah halaman belakang. Setelah makan malam, Xiao Changtian sedang makan di tepi kolam. Li Taibai membawa Moba ke Xiao Changtian dan berkata perlahan. Tuan, ini adalah Raja Surgawi Awan Merah.
Dia bilang dia ingin mencari sesuatu untukmu. Xiao Changtian mendengar kata-kata Li Taibai dan menoleh. Xiao Changtian berkata dalam hatinya setelah melihat siapa orang itu. Bukankah ini MOBA? Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Mengapa kamu mencariku? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada MOBA. Jangan cemas. Lalu, dia membawa MOBA ke kursi goyangnya. Berdiri di depan Xiao Changtian, MOBA perlahan berkata. Senior, sesuatu telah terjadi pada Blue Luan. Luan Biru. Ketika Xiao Changtian mendengar MOBA menyebut nama ini, dia tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Di halaman MOBA, Xiao Changtian belum pernah mendengar ada orang bernama Blue Luan. Setelah MOBA mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia perlahan berkata padanya. Luan Biru adalah burung kecil yang ditinggalkan senior bersamaku. Mendengar penjelasan MOBA, Xiao Changtian tersenyum. Jadi, burung kecil itulah yang dia tinggalkan untuk mereka. Tidak heran mereka terburu-buru. Orang-orang di halaman mereka tidak banyak berburu. Burung itu seharusnya menjadi makanan terpenting mereka. Burung itu hilang, jadi tentu saja dia sangat cemas. Namun, di dalam hutan, ia pasti dibawa pergi oleh binatang buas di tengah malam. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata padanya. Oh, jadi itu burung kecil, aku tahu. Xiao Changtian juga berdiri dan mulai berjalan di halaman. Dilihat dari situasi hotpot tadi, murid-muridnya sepertinya sangat menyukai daging binatang itu. Dia bisa membawa seorang murid untuk membantunya. Setelah dia membawanya sekali, dia bisa meminta mereka untuk membawakannya untuk dia makan di masa depan. Adapun MOBA, dia melihat Xiao Changtian berjalan di halaman, menunggu jawabannya. Saat ini, Xiao Changtian berkata padanya perlahan. Setelah aku berkemas, aku akan pergi bersamamu. Setelah MOBA mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia menganggukkan kepalanya ke arahnya. Pada saat ini, dia juga melihat kura-kura hitam di halaman. Kura-kura hitam dan monyet surgawi senior, yang dia temui di bis. Kaisar Mountain Range sebelumnya, keduanya ada di sini. Di dalam kolam, ada naga leluhur yang berisi keberuntungan besar. Setiap kali dia melihat Xiao Changtian, MOBA merasa pandangan dunianya telah disegarkan. Saat ini, kura-kura hitam berkata perlahan kepada monyet di atap. Monyet sialan, kekasih lamamu sedang dalam masalah. Mengapa kamu tidak pergi dan membantu? Ketika monyet mendengar kata-kata kura-kura hitam, dia menjawab. Kaulah yang memiliki kekasih lama. Apakah kamu pikir aku adalah kamu? Kura-kura hitam meledak marah ketika monyet mengatakan itu. Monyet ini telah merusak pernikahannya. Sekarang, dia masih bertingkah bagus setelah mendapat tawaran. Dia tidak tahan. Saat kura-kura hitam hendak berkobar, ayam tua di kandang ayam di halaman perlahan keluar. Baiklah, berhentilah berdebat. Berhati-hatilah untuk tidak memasuki kandang. Setelah mendengar kata-kata Phoenix, kura-kura hitam dan monyet saling melotot dan pergi. Saat MOBA melihat ayam tua di kandang ayam, ekspresinya berubah. Sebagai ular piton, mereka merasa menjadi musuh alami burung. Saat dia melihat ayam tua itu, seekor burung phoenix yang diselimuti api tak berujung muncul di benak MOBA. Melihat ayam tua itu, MOBA mau tidak mau mengambil langkah mundur. Xiao Changtian melihat ini dan perlahan berjalan menuju ayam. Kamu ayam tua, kembalilah ke kandang ayammu. Di saat yang sama, Xiao Changtian juga tidak bisa berkata-kata terhadap MOBA. MOBA ini bahkan takut pada ayam. Pantas saja dia begitu cemas setelah burung kecil itu kabur. Saat ini, Xiao Changtian berkata kepada murid-murid di halaman. Siapa yang ingin mengikutiku keluar? Mendengar perkataan Xiao Changtian, semua murid menjadi gelisah. Pada saat ini, suara naga leluhur juga memasuki telinga mereka. Bahan-bahanmu pada dasarnya sudah ditemukan, tapi Taibai belum ditemukan. Kali ini, tempat yang akan guru datangi memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan Taibai. Biarkan saja dia pergi sekali ini saja. Mendengar kata-kata naga leluhur, sedikit kekecewaan muncul di mata Futian dan murid kelima. Saat ini, Li Taibai menghampiri Xiao Changtian. Tuan, saya akan pergi. Melihat Li Taibai menjadi sukarelawan, Xiao Changtian tersenyum dan mengangguk. Untungnya, tidak semua muridnya mau bermalas-malasan. Masih ada beberapa yang bersedia mengikutinya. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Li Taibai.
Baiklah, kalau begitu itu kamu. Tai Bai, bantu aku merawat peralatannya. Lalu, Xiao Changtian berjalan ke sisi halaman. Hewan apa yang harus keluar kali ini? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga membawa serta semut kekacauan. Sederhana saja, semut sangat kecil sehingga mudah dibawa. Memikirkan bagaimana monyet berperan dalam klan rubah berekor 9. Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah monyet di atap. Kamu harus ikut juga. Ketika monyet itu mendengar kata-kata Xiao Changtian, ia mencicit gembira. Kemudian, Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah ayam di kandang ayam. Hal ini terutama karena ayam tua dan kura-kura tua yang kotor suka berkelahi saat mereka bersama. Dia harus memisahkan mereka. Terakhir kali, dia membawa kura-kura hitam. Kali ini, dia akan membawa ayam tua itu. Setelah satu putaran, memerintahkan pasukan, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Moba, ayo pergi. Segera setelah itu, Xiao Changtian meninggalkan halaman bersama ayam, semut kekacauan, dan monyet. Dunia surgawi, aula balap iblis. Blue Luan duduk di aula utama dengan kekhawatiran di matanya. Setelah mengirimkan berita, dia mengirim orang untuk mengawasi bagian luar aula utama ras iblis. Mereka berharap kura-kura hitam atau monyet surgawi akan datang. Sehari telah berlalu, dan masih belum ada kabar. Blue Luan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Kemudian, dia berkata kepada penjaga binatang iblis di bawah aula. Kirim lebih banyak orang keluar aula utama. Jika ada berita, beritahu saya kapan saja. Pada saat yang sama, kirim seseorang untuk mengawasi situasi Patriark Wugong. Setelah perintah dikeluarkan, Green Luan menghilang dari aula. Bukanlah ide yang baik untuk terus menunggu. Menurut ingatan saat bertemu kura-kura hitam di dunia surgawi, Luan Biru berencana keluar dan mencarinya sendiri. Di sisi lain, setelah Xiao Changtian meninggalkan halaman bersama Moba, semut kekacauan di tubuhnya juga bersinar dengan cahaya perak. Xiao Changtian dan Moba tiba di alam surgawi. Melihat gunung di depannya, Xiao Changtian juga merasakan aura familiar. Dia harus melatih Li Taibai untuk menjadi pemburu yang baik di halaman. Bab 371, sepertinya kami yakin kali ini, 1. Alam surgawi, istana bawah tanah Wugong. Pada saat ini, sebuah meja giok ditempatkan di tengah aula. Patriark Wugong, Patriark Earth Python, dan Patriark Abismal duduk mengelilingi meja giok. Patriark Earth Python mengambil segelas anggur dari meja. Besok akan menjadi hari kompetisi dengan gadis kecil itu, Blue Luan. Saya dengan ini mengucapkan selamat kepada kakak Wugong atas keberhasilannya. Patriark Wugong juga mengambil secangkir anggur. Patriark Earth Python menyentuhnya dan tertawa keras. Saya benar-benar tidak tahu. Saya jamin kali ini akan sangat mudah. Begitu anggur masuk ke perutnya, Patriark Wugong bertepuk tangan. Kemudian, beberapa penjaga binatang iblis berjalan dengan sesosok tubuh. Setelah melihat siapa orang itu, leluhur tua Zhou Yu mengerutkan kening. Wugong, apa maksudmu membawa manusia ke sini? Jangan cemas. Biarkan aku memberitahumu perlahan. Patriark Wugong melambai ke arah Patriark 9 Neter. Liu Shuang, beritahu 9 Neter apa yang biasa kamu lakukan. Benar sekali, sosok yang diangkat oleh Patriark Wugong adalah Liu Shuang. Setelah kematian naga darah, King Qiyu, dan Huang Yuan, Liu Shuang meninggalkan Monster Clan Hall. Dia ingin mencari pendukung baru di dunia binatang iblis, jadi dia secara tidak sengaja ditangkap oleh Patriark Wugong. Tuan 9 Neter, nama saya Liu Shuang. Saya dulu bekerja untuk naga darah. Liu Shuang memandang leluhur tua 9 Neter dengan sanjungan di matanya. Setelah leluhur tua Wugong menangkap mereka, Nalan Yan dan Chu Yuan San dikurung olehnya. Jika dia tidak mengatakan bahwa dia pernah bekerja di aula utama ras iblis, dia mungkin akan dikurung sekarang. Kamu dulu bekerja di Monster Rache Hall. Leluhur tua Zhou Yu memandang Liu Shuang, dan ekspresinya menjadi gelap. Dia juga tahu bahwa aula utama ras iblis ini telah menampung beberapa manusia beberapa waktu lalu. Dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Patriark Wugong. Ya, setelah mendengar kata-kata leluhur tua 9 Neter, Liu Shuang segera mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Pada saat ini, Patriark Wugong mengirim pesan kepada Patriark 9 Neter dan Patriark Earth Python. Kemudian, Tuan Tua 9 Neter dan Tuan Tua Earth Python tercengang. Wugong, maksudmu?
Patriark Earth Piton menerima pesan tersebut dan hendak mengatakan sesuatu kepada Patriark Wugong. Patriark Wugong menunjuk padanya. Senang sekali kamu mengetahuinya, ada baiknya kamu mengetahuinya. Setelah mendengar kata-kata Patriark Wugong, sedikit kegembiraan muncul di wajah Patriark Sembilan Neter dan Patriark Earth Piton. Kemudian, Patriark Wugong berkata kepada Liu Shuang. Liu Shuang, aku punya misi untukmu. Jika kamu menyelesaikannya, aku bisa melepaskan temanmu. Patriark Wugong berdiri dan berjalan ke sisi Liu Shuang. Selanjutnya, saya akan mengizinkan Anda memasuki istana bawah tanah Wugong saya dan menjadi seorang komandan, menerima perlindungan istana bawah tanah Wugong saya. Liu Shuang tidak menyangka Patriark Wugong akan mengatakan ini padanya, dan dia sangat bersemangat. Tuan Wugong, beritahu saya misi apa yang Anda inginkan. Saya, Liu Shuang, akan menyelesaikannya untuk Anda apapun yang terjadi. Dia mengira dia akan berada dalam kekacauan hari ini, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi hal yang baik. Liu Shuang sangat gembira. Patriark Wugong menepuk bahu Liu Shuang. Ini tidak terlalu serius. Hanya saja kamu bisa kembali ke aula utama ras iblis sekarang dan mengikuti Luan Biru dari dekat selama pegunungan pemakaman dewa besok. Tuan Wugong, saya, Luan Biru, saya rasa saya tidak bisa mengalahkannya. Liu Shuang berkata dengan canggung. Anda tidak perlu berurusan dengannya, Anda hanya perlu mengikutinya dengan cermat, memberi saya pesan, dan Anda bisa mendapatkan. Saat dia berbicara, Patriark Wugong mengembunkan serangga kecil dari tubuhnya. Kemudian, serangga kecil itu terbang ke arah Liu Shuang. Anda dapat menghubungi saya melalui itu. Liu Shuang sangat senang melihat serangga itu terbang ke arahnya. Maksud Tuan Wugong adalah dia bisa pergi dan menjadi mata-mata. Apalagi itu hanya sebuah pesan. Dia tidak perlu mengirimkan informasi apapun. Maka ini tidak akan sulit baginya. Dengan pemikiran ini, Liu Shuang berkata kepada Patriark Wugong. Tuan Wugong, jangan khawatir. Saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Oke, ayo pergi sekarang. Patriark Wugong mengangguk ke arah Liu Shuang dan kemudian melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia bersiap. Saat dia melihat sosok Liu Shuang yang hendak pergi, piton bumi leluhur tua berdiri dari tempat duduknya. Ketika dia datang, dia masih bertanya-tanya mengapa Patriark Wugong tiba-tiba mengundang mereka ke jamuan makan. Jadi itu karena Liu Shuang, kutukan ini. Menurut pesan Patriark Wugong, siapapun yang bersama Liu Shuang akan dibunuh olehnya. Kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Liu Shuang pergi, leluhur tua Sembilan Neter, yang selalu berhati-hati, berjalan dari tempat duduknya dan tertawa. Bahkan Blood Dragon dan yang lainnya tidak bisa menahan kesialan orang ini. Sepertinya kita beruntung kali ini. Siapa bilang bukan? Monster Rache Hall awalnya baik-baik saja. Beberapa hari setelah Liu Shuang bergabung dengan mereka, 3 Dewa Kaisar, Darah Naga, King Qiu dan Huang Yuan, mati satu demi satu. Tidak ada yang bisa menandingi kesialannya. Menurutmu apakah ada kemungkinan monyet surgawi menyerang Darah Naga karena Liu Shuang? Patriark Netherworld bertanya-tanya mengapa makhluk suci seperti monyet surgawi tiba-tiba muncul dan menyerang aula utama klan iblis. Binatang suci secara alami menyukai tanda-tanda keberuntungan, jadi mungkin mereka bertindak untuk menyingkirkan Liu Shuang, pembawa sial ini. Jika Liu Shuang bergabung dengan Blue Phoenix mungkin menjadi naga darah berikutnya tanpa mereka perlu melakukan apapun. Setelah mendengar perkataan leluhur tua Sembilan Neter, leluhur tua Piton Bumi dan leluhur tua Wugong saling berpandangan dan tersenyum. Itu masuk akal, itu masuk akal. Ayo, kita terus minum. Saat dia berbicara, Wugong membawa Tuan Tua Netherworld dan Tuan Tua Earth Piton ke meja giok. Dia mengambil gelas anggur di atas meja dan terus minum. Di langit dunia binatang iblis. Dari Demon Rache Hall, Blue Luan terbang ke arah Black. Kura-kura di dunia surgawi menurut kesan sebelumnya. Kemudian, sesosok tubuh melintas melewati mata Blue Luan. Apa itu tadi? Blue Luan melihat sosok itu dan merasa familiar. Li yang tak tertandingi. Setelah berpikir sejenak, Luan Biru teringat bahwa sosok itu adalah Liu Shuang. Memikirkan Liu Shuang, Luan Biru segera terbang ke arahnya. Liu Shuang meninggalkan kesan mendalam padanya. Terakhir kali, karena dia mengikuti Liu Shuang, dia bertemu dengan kura-kura hitam dan pemakan besi.
Sepertinya dia harus meminta bantuannya. Dengan cara ini, kura-kura hitam senior akan muncul di hadapannya lagi. Pada saat ini, Li Wushuang sedang bergegas menuju aula utama klan iblis dengan kecepatan penuh. Menyenandungkan sebuah lagu, setelah keluar dari istana bawah tanah Wugong, dia merasakan bahwa sejak terakhir kali dia dikirim terbang oleh binatang pemakan besi itu. Keberuntungannya mulai meledak. Pertama, dia mundur tanpa cedera ketika monyet dewa menyerang aula iblis. Kemudian, dia ditangkap dan dibawa ke istana bawah tanah Wugong, mengira dia akan dipenjara. Dia tidak menyangka pihak lain akan langsung mempercayakannya dengan tanggung jawab yang begitu besar. Sepertinya dia akan mencapai puncak hidupnya. Dengan pemikiran ini, Li Wushuang mempercepat langkahnya menuju monster. Aula Balapan. Bab 372, Jangan Khawatir Tinggal di Sini, 1. Alam Surgawi, di udara. Li Wushuang menuju ke monster klan Hall dengan kecepatan penuh. Melihat monster Rache Hall yang samar-samar terlihat di depannya, Li Wushuang merasakan kepuasan. Tampaknya dia pasti akan mencapai puncak hidupnya. Sebagai manusia, dia tidak menemukan binatang iblis apapun yang menghalanginya dalam perjalanannya di dunia binatang iblis. Keberuntungannya tidak diragukan lagi. Di belakangnya, sosok Blue Luan juga perlahan melintas. Blue Luan telah maju ke alam kaisar yang saleh dan merupakan penguasa baru aula utama ras iblis. Kemanapun ia lewat, iblis secara alami akan tunduk dan tidak ada yang berani menghentikannya. Li Wushuang ini sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Blue Luan mengutuk dalam hatinya saat dia melihat wanita cantik yang terbang di depannya. Kemudian, dia mendesak esensi sejati di dalam tubuhnya, dan esensi sejati berwarna hijau perlahan muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Li Wushuang. Pada saat ini, Li Wushuang sedang terbang dengan kecepatan penuh menuju klan monster. Hall ketika dia melihat sosok tiba-tiba muncul di depannya. Dia mengerem keras dan menstabilkan dirinya di udara. Li Wushuang juga perlahan melihat ke depan. Bukankah ini Blue Luan? Li Wushuang memandang Luan biru di depannya dan wajahnya menjadi lebih gembira. Dia awalnya berpikir tentang cara memasuki aula utama ras iblis, tapi sekarang, dia bertemu dengan seorang kenalan. Ya dewa, kamu terlalu memperhatikanku. Setelah mengatakan ini di dalam hatinya, Li Wushuang perlahan berjalan menuju biru. Luan, Komandan Blue Luan, akhirnya aku menemukanmu. Anda tidak mengetahuinya ketika Anda tidak kembali. Melihat Luan biru, Li Wushuang berpura-pura sedih dan menyeka matanya. Tuan Naga Darah dan yang lainnya dibunuh oleh monyet dewa. Li Wushuang juga tahu bahwa Luan biru tidak menyukainya sebelumnya. Saat ini, dia harus menunjukkan kesetiaannya kepada Demon Rache Hall. Jika tidak, mungkin akan sulit untuk memasuki aula utama ras iblis. Adapun King Luan, dia melihat wanita cantik dan cantik di sampingnya. Dan mengerutkan kening. Li Wushuang ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Dengan kemampuan akting yang buruk, dia tidak tahu bagaimana Blood Dragon dan yang lainnya mempercayainya sebelumnya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia perlu menemukan senior Black Tortoise, Blue Luan masih melambaikan tangannya padanya. Uhuk-uhuk, Li Wushuang, aku tahu kamu setia pada monster Rache Hall. Blue Luan tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Li Wushuang. Lagi pula, setelah kejadian sebelumnya, Luan biru tidak tahu atribut apa yang dimiliki Li Wushuang. Dia pembawa sial, kan? Terakhir kali, dia sepertinya mendapat manfaat dari bencana. Dia bukan pembawa sial, kan? Naga Darah dan yang lainnya baru menerimanya selama beberapa hari, dan dia sudah pergi. Ketika Li Wushuang melihat Blue Luan, dia segera ingin membawanya ke Demon Rache Hall. Dia juga senang. Sebelumnya, Luan biru mengatakan bahwa dia adalah pembawa sial, jadi Li Wushuang berpikir bahwa itu akan membutuhkan lebih banyak usaha. Dia tidak menyangka bisa masuk secara langsung. Haha, aku, Li Wushuang, bukan pembawa sial. Saya sekarang adalah bintang keberuntungan. Tidak, itu benar. Dengan pemikiran ini, Li Wushuang buru-buru mengikuti di belakang si biru. Luan, setelah Xiao Changtian membawa Li Taibai dan Moba ke alam surgawi, dia berjalan ke pegunungan. Sesampainya di hutan bambu, Xiao Changtian perlahan berkata pada Moba. Moba, ayo kita lihat halamanmu dulu. Ketika Moba mendengar kata-kata Xiao Changtian, wajahnya tercengang.
Kepadatan energi spiritual di area tempat mereka berada bukanlah sesuatu yang istimewa. Benua Tian Yuan bisa dibandingkan. Apa maksud senior dengan menyuruhnya pergi ke halaman rumahnya sendiri sekarang? Moba menggaruk bagian belakang kepalanya dengan bingung. Pada saat ini, beberapa penjaga binatang iblis yang mengenakan pakaian aula utama klan iblis juga berjalan melalui hutan bambu. Ketika penjaga binatang iblis melihat Moba di hutan bambu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada rekannya di sampingnya. Lihatlah orang itu. Apakah dia orang yang dicari Lord Blue Phoenix? Setelah penjaga binatang iblis selesai berbicara, pandangan semua orang beralih ke Moba secara bersamaan. Seorang penjaga binatang iblis mengeluarkan potret dari dadanya dan berkata dengan penuh semangat. Ya, persis seperti potretnya. Saat mereka berbicara, beberapa dari mereka buru-buru berjalan menuju Moba dan Xiao Changtian. Aku akhirnya menunggumu. Beberapa penjaga binatang iblis berjalan di depan Moba dan yang lainnya, dan perlahan berkata kepada mereka. Meski aura Moba sangat lemah, Xiao Changtian tidak memiliki aura sama sekali. Namun, ketika mereka mengingat peringatan berulang kali dari Luan Biru, mereka tetap memperlakukan Xiao Changtian dan yang lainnya dengan hormat. Xiao Changtian melihat ke beberapa penjaga binatang iblis di depannya dan tertawa. Ya, tidak perlu mencarinya sekarang. Ayo pergi ke halaman dulu. Meskipun orang-orang ini berpakaian berbeda dari Moba, mereka mengenakan mantel kulit binatang. Sekali melihat, orang akan tahu bahwa orang-orang di halaman Moba lah yang keluar untuk mencari burung itu. Ketika beberapa binatang iblis mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka saling memandang. Untungnya, dia tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada Xiao Changtian sekarang. Orang di depannya sebenarnya tahu bahwa dia sedang menunggu mereka. Yang lebih penting lagi, mereka tahu bahwa dewa mereka telah membangunkan sebuah halaman untuk mereka. Kemudian, penjaga binatang iblis memberi isyarat kepada Xiao Changtian. Silakan ikuti saya. Moba mendengar percakapan antara Xiao Changtian dan para penjaga monster Rache itu dan mengerti. Ternyata semuanya sesuai perhitungan senior. Segera, Xiao Changtian dan yang lainnya tiba di depan halaman di bawah bimbingan beberapa penjaga binatang iblis. Itu ada di depan. Saat mereka berbicara, penjaga binatang iblis itu juga perlahan masuk. Saat memasuki halaman, mata Moba berkilat kaget. Halaman ini persis sama dengan yang ada di benua Tian Yuan. Terlebih lagi, sepertinya ada susunan yang dipasang di halaman yang dapat membuat energi spiritual di halaman semakin padat. Melihat halaman ini, Moba menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya Blue Luan telah melakukan banyak persiapan untuk kedatangan senior. Xiao Changtian melihat halaman itu kosong. Hanya ada beberapa orang. Tampaknya burung itu sangat penting bagi orang-orang di halaman rumahnya. Kebanyakan dari mereka keluar untuk mencari makanan. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata pada Mo dan yang lainnya. Anda dapat yakin dan tetap di sini. Melihat halaman yang kosong, Xiao Changtian tergerak. Setelah pergi terakhir kali, dia hanya meninggalkan seekor burung kecil untuk mereka. Sekalipun burung itu tidak hilang, mereka masih harus menjalani kehidupan yang sulit setelah memakannya. Lebih baik mengajari seseorang memancing daripada mengajari seseorang memancing. Kali ini, dia datang tidak hanya untuk mengajari Li Taibai cara berburu. Selanjutnya, dia harus mengajari Moba dan yang lainnya cara berburu. Dengan cara ini, mereka bisa makan enak di masa depan. Saat Moba mendengar kata-kata Xiao Changtian, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Terima kasih, senior. Kepadatan energi spiritual kali ini beberapa kali lipat dari halaman sebelumnya. Jika dia bisa berkultivasi di sini, terobosan wilayahnya akan lebih cepat. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa penjaga binatang iblis. Ini juga pertama kalinya mereka memasuki halaman. Karena formasi susunannya, energi spiritual di sini lebih padat daripada di luar. Fakta bahwa mereka bisa berkultivasi di sini juga cukup bermanfaat bagi mereka. Menurut instruksi Blue Luan, mereka harus tinggal dan melayani Xiao Changtian setelah mereka menemukannya. Setelah itu, mereka meniru Moba dan berkata pada Xiao Changtian. Terima kasih, senior. Melihat wajah bersyukur mereka, Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah mereka. Tampaknya hidup mereka sangat sulit. Itu benar. Mereka bahkan mengalami masalah dengan piring itu terakhir kali. Lalu, Xiao Changtian berkata pada Li Taibai. Taibai,
berkemas. Aku akan mengajarimu cara berburu.